Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi alafa baina qulubina fa asbahna bi ni'matihi ikhwana. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man da'a bi da'watihi wa sara ala nahjihi ila yaumil qiyamah, amma ba'd. Hadirin sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah hari ini kita masih diberikan kesempatan oleh Allah untuk melaksanakan kembali salat subuh berjamaah, dan alhamdulillah hari ini Allah berikan kesempatan kepada saya untuk tidak telat seperti pertemuan sebelumnya. Ya, karena kalau bulan lalu saat datang telat qadarullah ada hal yang malam sebelumnya itu subhanallah, ya. Tapi alhamdulillah hari ini Allah berikan kesempatan kepada saya untuk bisa lebih awal kembali membersamai ayah bunda sekalian yang dirahmati Allah. Ya, alhamdulillah. Ayah bunda sekalian, pada kesempatan kali ini izinkan saya untuk sedikit mereminder kembali tentang bagaimana kondisi hati kita. Nah, ini agak sedikit menarik materinya. Kalau dari pertemuan-pertemuan sebelumnya kita selalu membahas tentang ekonomi syariah, tapi izinkan pada saat hari ini saya akan sedikit menyampaikan tentang bagaimana kondisi hati kita. Sebab begini, kenapa saya ingin mereminder kembali, kebanyakan kita menjelang akhir tahun atau pergantian tahun Masehi itu biasanya membuat target baru. Betul nggak? Biasanya kita bikin target baru nih. Ada yang ditulis, ada yang tidak ditulis. Nah, saya ingin sedikit mereminder bahwa semakin tinggi tujuan kita akan semakin besar ujiannya. Saya ulangi, semakin tinggi ujian kita akan semakin besar ujiannya. Sehingga hati kita ini perlu kembali dimantapkan. Begitu ya. Sebab Rasulullah SAW memberikan sebuah gambaran yang begitu luar biasa kepada kita bahwa di dalam tubuh kita ini ada satu bagian, ya, di mana satu bagian tersebut ketika dia baik maka seluruhnya akan baik. Saya ulangi, ada satu bagian di tubuh kita yang jika bagian tersebut itu baik, maka seluruh tubuh kita ini akan baik. Kalau bagian tersebut rusak, maka seluruhnya juga akan rusak. Insya Allah di sini semua sudah tahu apa dia? Hati. Maka Nabi mengatakan inna fil jasadi mudghah. Ada satu gumpal daging yang dimana daging tersebut kalau baik, seluruh amal perbuatan kita, seluruh jasad kita juga akan baik. Tapi kalau sebaliknya, maka dia akan rusak. Nah, hadirin sekalian dirahmati Allah, inilah kenapa perlunya kita kembali memperbanyak doa kepada Allah Subhanahu wa taala sebagaimana doa yang diajarkan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa doanya? Allahumma ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik. Ulangi. Allahumma ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik. Kenapa harus sering membaca doa tersebut? Karena hati manusia sangat mudah sekali berbolak-balik. Bahkan
Nabi itu memperingatkan kepada kita, saking mudahnya hati itu berbolak-balik, ayah bunda, digambarkan bahwa seorang mukmin itu paginya dia beriman, sorenya bisa kafir. Bahkan sorenya beriman, paginya bisa kafir. Nah, bahaya nggak? Bahaya nggak nih? Kenapa bahayanya? Karena Nabi melanjutkan, yabi'u dinakum bi'ard minad dunya. Karena mereka menjual urusan agamanya dengan dunia. Tat, boleh nggak kita beli dunia itu? Boleh. Orang mukmin itu boleh kaya, orang muslim itu boleh kaya, harus kaya malah. Tapi kekayaannya tidak menjadikan dirinya lupa kepada Allah. Nih, sebelum saya masuk materi, ada beberapa kiat yang harus kita fahami. Ya. Jadi begini, ketika kita memasang sebuah target dan semakin tinggi tujuan atau semakin besar dari target tersebut, maka bagaimana kita menyikapinya? Bagaimana cara kita mendapatkannya? Kebanyakan kita mengejar dunia itu berlari atau berjalan? Ayo, ayah, bunda, kalau ngejar flash sale, diskon besar-besaran up to 90%, jalan apa lari? Wah, itu mobil langsung digas. Betul apa betul? Kebanyakan betulnya, tak? Padahal urusan dunia itu kalau diperintahkan Allah itu bukan berlari, berjalan. Jadi dunia jangan dijadiin tujuan tertinggi. Kalau kita mau ada bisnis juga sama. Urusan bisnis, usaha jangan dijadikan dia yang paling tinggi walaupun profitnya itu 100 miliar. Mau nggak? Tapi jangan berlari untuk mengejarnya. Kenapa? Allah mengatakan famshu fi manakibiha wa kulu mir rizki wa ilaihin nusyur. Urusan dunia jalan. Karena kita rezeki sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala jauh sebelum kita lahir di dunia ini. Jadi rezeki kita di dunia tidak akan pernah tertukar. Kemudian naik lagi levelnya, tujuannya meningkatkan diri kita kepada Allah. Maka kalau meningkatkan diri kita kepada Allah, pergerakannya berbeda, bukan berjalan, tapi berjalan lebih cepat. Seperti Allah tegaskan, ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-salati min yaumil jumu'ah fas'au ila dzikrillah wa dzarul bai'. Fas'au atau sa'a itu berjalan yang agak cepat. Kalau di tempat umroh, di Mas'a, ada tempat namanya sa'i kan? Mas'a antara Bukit Sofa dan Marwah. Ingat? Jalannya nyantai apa agak cepat? Cepat. Makanya kalau Allah yang manggil, jalan kita cepat, tapi bukan jalan realita jalan kakinya yang cepat. Yaitu bagaimana hati kita, amal perbuatan kita merespon panggilan Allah Subhanahu wa taala itu dengan cepat. Begitu. Terus naik lagi levelnya. Udah dipanggil sama Allah, kita pengen dapat ampunan rahmatnya Allah. Nah, kalau ini dapatnya gimana caranya? Caranya seperti seorang yang sedang berkompetisi. Apa itu? Berlomba-lomba untuk mengejar ampunan Allah. Makanya Allah menggunakan kalimat wasari'u ila magfiratim mir rabbikum. Juga di ayat lain sabiqu ila magfiratim mir rabbikum. Ada sebuah perlombaan. Ada sebuah kompetisi.
Makanya sahabat dulu ada yang curhat sama Rasulullah. Ya Rasulullah, zahaba ahlud duthur bil ujur. Ya Rasulullah, ini orang-orang kaya nih. Nah, begitu jawabnya. Ini orang-orang kaya, dia datang sama semua pahala nih. Yusalluna kama nusalli. Dia sholat seperti kita yang sholat. Yasumuna kama nasum. Ini dia puasa sama seperti kita puasa. Tapi apa? Wa yatasaddaquna bi afdharihi bi amwalihim. Tapi dia sedekah dengan hartanya ya Rasulullah. Nah, curhat. Terus apa jawab Rasulullah? Awalaysa ja'alallah, apakah bukannya Allah menjadikan kepada kalian bi kulli syai'in shadaqah. Segala sesuatunya itu sedekah. Ada perlombaan, bukan cuma orang kaya doang yang bisa lomba. Kita juga punya modalnya. Apa dia? Tasbih sedekah, tahmid sedekah, takbir sedekah, tahlil sedekah, amar ma'ruf nahi munkar sedekah. Bahkan seorang suami yang mendatangi istrinya pun juga sedekah. Tuh. Sabiku, ada perlombaan. Dan level tertinggi dari tujuan kita adalah bagaimana kita mengejar Allah Subhanahu wa ta'ala. Mengejar Allah bukan dengan berjalan, bukan dengan jalan dengan bergegas lebih cepat, bukan dengan sabiqu atau sari'u. Tapi apa Allah tegaskan? Fafirru ilallah inni lakum nadhirum mubin. Fafirru, lari, bergegas secepat mungkin, kejar Allah secepat-cepatnya. Sehingga apa? Tujuan tertinggi kita adalah menggapai cinta Allah. Nah, Pak, Bu, untuk menggapai tujuan tertinggi diperlukan kondisi hati yang baik. Untuk mendapatkan tujuan tertinggi tersebut diperlukan kondisi hati yang baik, bukan hati yang rusak. Kenapa? Karena pada saat mendatangi Allah, kita tidak perlu harta, nggak perlu anak-anak banyak. Wah, ayo kita ikut. Nggak perlu. Apa yang diperlukan oleh Allah ketika kita mendatangi Allah? Apa yang diperlukan oleh kita? Yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Kita mendatangi Allah itu dengan hati yang selamat, dengan hati yang baik. Makanya pada pagi hari ini kita akan mempelajari tips, kiat-kiat bagaimana hati kita ini senantiasa bisa terkoneksi sama Allah, tidak mudah kecewa dengan urusan dunia yang sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak mudah kecewa dengan ketetapan Allah, apalagi putus asa kepada Allah. Mau nggak? Nih, tipsnya yang pertama. Ayah bunda, kita masih ada waktu diberikan oleh Allah di dunia. Maka tips yang pertama yang harus kita tanamkan di dalam diri kita adalah bagaimana prasangka positif, selalu prasangka positif kepada Allah Subhanahu wa taala. Bisa enggak? Pertama ini dulu. Bukan perkara mudah nih. Bisa enggak? Karena kalau hati yang sudah berprasangka positif kepada Allah, dia akan melihat segala ketetapannya dari Allah Subhanahu wa taala. Bisa jadi kita mau sesuatu, menginginkan sesuatu, tapi menurut Allah enggak baik. Mudaratnya lebih besar ketimbang manfaatnya. Bisa jadi ada yang Allah kasih kita nggak suka, kita nggak pengen. Ya Allah tuh nggak pengen kayak begini nih, nggak suka kayak begini nih. Tapi ternyata baik menurut Allah untuk kita. Kita nggak melihat itu. Ada nggak yang kayak begini? Karena Rasulullah SAW di dalam hadis qudsi Allah berfirman,
Ana inda zonni abdi bi. Saya ini berdasarkan prasangka hamba. Tuh. Kalau hamba itu ingat sama Allah, Allah akan ingat dengan kita. Kalau hamba itu, kalau kita itu datang kepada Allah dengan berjalan, Allah akan mendatangi kita, menyambut kita dengan kecepatan berlari. Allah akan mendatangi kita lebih cepat. Kita datanginya sejengkal, Allah datangi kita sehasta. Kita sehasta, Allah kasihnya satu lembar. Begitu seterusnya. Bahkan di dalam riwayat lain Rasulullah SAW bersabda, Ana inda zanni abdi bi, in zanna bi khairan falahu, in zanna syarran falahu. Pak, kalau hamba itu prasangka baik kepada Allah, prasangkanya akan kembali buat dia. Pun, kalau prasangka kita ini buruk kepada Allah, maka hal buruk itu yang akan terjadi. Nah, bisa enggak pertanyaannya itu dulu? Kita mulai latih. Kalau di sini ada pebisnis, di tempat ini ada seorang pengusaha yang sudah pernah mengikuti coaching, pelatihan mentor bisnis, mentor usaha, mentor kita itu biasanya bilangnya apa? Tanamkan afirmasi positif. Tujuannya untuk apa? Tujuannya untuk apa? Ayo, coba saya tanya dulu nih. Mentor kita ngelatih bisnis atau guru kita untuk selalu berpikiran positif. Kita pernah nggak menangkap makna dan maksud kenapa kita harus membiasakan pikiran kita ini positif? Afirmasi yang dibangun adalah afirmasi positif. Kenapa harus demikian? Karena akan terwujud, begitu kan? Karena akan terjadi kenyataan untuk diri kita, untuk usaha kita. Bahkan yang positifnya itu bukan hanya dari pikiran, tapi bagaimana hati kita, bagaimana ucapan kita, bagaimana perbuatan kita yang juga positif. Bahkan dilarang untuk mengeluarkan satu kalimat yang berkonotasi negatif. Contoh misalnya kalimat yang penuh dengan keluh kesah. Pernah nggak dilarang? Nggak boleh ngomong kayak begitu. Pernah nggak kita dilarang seperti itu? Nggak boleh ngeluarin kalimat-kalimat negatif. Ke anak kita pun juga sama demikian. Kenapa? Karena hal positif tersebut akan menular. Dia akan tersalurkan kepada yang lain. Dan ketika tersalurkan kepada yang lain, energi positif tadi akan kembali untuk kita. 14 abad yang lalu Rasulullah SAW udah ngajarin kita duluan. Ana inda zanni abdi bi. Tuh Pak. Mindset kita rubah dulu yang pertama. Mindset berpikiran positif. Bisa enggak? Gampang ini. Kedua, setelah kita pikiran positif, apa yang harus kita lakukan? Bagaimana aktivitas kita, hati kita penuh dengan ketenangan. Mau hati tenang nggak? Mau hati tenang? Gampang, caranya cuma satu. Ingat sama Allah. Oh Ustaz, gampang banget. Iya emang gampang. Cuman begitu caranya. Ingat sama Allah. Siapa yang ngejanjiin? Bukan Walid yang ngejanjiin. Siapa yang menjanjikan ini? Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa janji Allah? Alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bidzikrillah. Ala bidzikrillahi tatma'innul qulub.
bahwa orang yang beriman pengen hatinya tentram, itu caranya cuma ingat sama Allah. Maka ketahuilah, ketika kita menginginkan ketenangan di dalam hati, ialah dengan memperbanyak zikrullah. Ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran katsira wasabbihuhu bukratan wa asila. Faedahnya kalau kita ingat Allah, Allah juga ingat kita. Pak, enak gak sih kalau dinotis sama orang penting? Enak gak sih kalau kita dinotis sama presiden? Kita WhatsApp nih Pak Presiden misalnya, langsung dibalas WhatsApp kita sama presiden. Jangan presidennya ketinggian, tinggi banget maksudnya. Jangan presiden dulu, gubernur deh, gubernur. Apa wali kota, wali kota? PRT, PRT, PRW. PRW dah, PRW, PRW. Ya, PRW, PRW. Kalau RT udah ketahuan banget, sering nongkrong. PRW. Notis banget sama kita PRW itu. Oh, itu Pak Haji Abdullah misalnya. Oh iya, saya tahu itu orangnya. Itu yang sholat subuhnya selalu di shok pertama masjid kan, Al-Muhajirin. Iya, PRW. Nah, oh dia yang sedekahnya itu kalau Jumat berkah, Masya Allah buat 1000 porsi dia sendiri nyiapin. Barokallah, Masya Allah. Dinotis kebaikannya. Tapi paling gak enak kalau dinotis keburukan. Nah, segitu dinotis sama orang. Kita ingat sama Allah, dinotis langsung sama Allah, diingat. Oh si fulan ini yang zikirnya panjang, yang zikirnya ingat. Ya Allah, yang selalu menjaga wudunya, yang selalu zikir penuh lisannya. Masya Allah. Ingat Allah sama kita. Zikrullah. Orang kalau banyak ingat, diingat balik, nikmat luar biasa. Begitu. Nah, jadi kalau untuk tahapan berikutnya setelah afirmasi positif, setelah prasangka baik kepada Allah, maka selanjutnya adalah tenangkan hati kita. Ini dari pikiran lari ke hati. Ini pikiran positif, afirmasi prasangka positif, hatinya juga harus tenang. Caranya banyakin zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, yang ketiga, ayah bunda sekalian dirahmati Allah, tips yang berikutnya adalah kalau untuk lebih banyak dikenal sama Allah, caranya sama seperti kita banyak bersilaturahmi kepada orang. Caranya yang sama. Maksudnya apa? Caranya yang sama. Gimana maksudnya? Kita kalau silaturahmi sama orang itu diem-dieman, apa kita ngobrol? Ada gitu orang datang ke satu tempat, ke rumah orang bertamu, terus diem kayak gitu di rumahnya. Ada nggak yang kayak begitu? Enggak kan? Datang ke rumah saudaranya, ke rumah temannya, apa yang dilakuin? Ngobrol. Dari malam sampai pagi ada nggak kayak begitu? Ada Pak. Barusan saya juga melihat itu di depan. Ada anak muda ngobrol sampai tadi saya mau kesini. 3 orang ngobrol. Itu kira-kira saling kenal nggak kalau kayak begitu? Saling kenal kan? Asik nggak ngobrolnya? Asik. Pengen nggak dikenal sama Allah? Pengen dong. Caranya gimana? Ya ngobrol sama Allah. Kok ngobrol sih Tat? Ya iya. Ngobrolnya dengan Allah itu caranya interaksi kita bersama Al-Qur'an. Al-Quran itu disepakati kalamullah, firman Allah. Berarti sama aja kita sedang membaca pesan dari Allah. Sama saja kita sedang berkomunikasi, interaksi dengan Allah. Pak, enak gak kayak gitu? Interaksi kita, komunikasi kita sama Allah. Allah kasih wadahnya, Allah kasih sarananya, Allah kasih caranya, petunjuknya.
Kita mau nggak? Pertanyaan itu dulu. Kalau tadi, bisa nggak kita ubah prasangka positif kita sama Allah? Kedua, caranya kalau mau tenangin dulu hati kita, ya, dengan banyakin zikir kepada Allah. Udah gitu biar lebih dikenal sama Allah, gimana? Ngobrol, bercengkrama, curhat sama Allah, bicara sama Allah dengan membaca Al-Qur'an. Catet, nonton juga catet. Catet interaksi kita sama Allah, bukan sama manusia lagi. Kita ngobrol sampai pagi, diingat, oh iya itu orang yang kemarin kita ngobrol sampai pagi sama si ini, ceritanya detil sampai apal kita. Tapi kalau giliran cerita sama Allah, sekenanya. Ada nggak yang kayak begitu? Ada apa banyak? Ada apa banyak nih? Pak, yuk interaksi kita sama Allah tingkatin lagi. Komunikasi kita sama Allah benerin lagi. Hati gak akan kecewa, Pak. Sebab apa? Hati yang kecewa itu karena hati yang mudah sakit. Hati yang gampang putus asa itu karena hati yang mudah sakit. Biar dia gak sakit dikasih apa? Obatnya. Al-Quran obat bukan? Obat. Wa nunazzilu minal Qur'an ma huwa shifaa'u wa rahmah lil mu'minin. Kami turunkan Al-Quran menjadi syifa, menjadi obat penawar dan rahmat buat siapa? Orang-orang yang beriman. Orang-orang beriman itu perlu dikasih nutrisi, hatinya perlu dikasih vitamin. Bukan tubuh kita dong yang perlu nutrisi, bukan tubuh kita aja yang perlu vitamin, tapi hati kita juga perlu vitamin dan nutrisi. Salah satunya adalah interaksi kita bersama Al-Qur'an. Siapa yang udah khatam hari ini? Besok Ramadan khatam berapa kali target? Nah, Ramadan berapa bulan lagi? 2. Nggak kerasa kan mau lebaran lagi? Jangan pikirannya buat mudik dulu ya. Jangan. Mudik mah belakangan. Yang penting apa? Target kita dulu Ramadan ngapain? 2 bulan lagi, Pak. Ya, 2 bulan lagi. Bentar lagi doanya bakalan keluar tuh, Allah barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa balighna Ramadan. Sabar. 2 hari lagi masuk bulan Rajab. Ya. Mulai rame dah tuh. Ya. Ibu-ibu udah mulai tuh sibuk yang lain. Ayah bunda udah mulai sibuk persiapan Ramadan. Tapi biasanya Ramadan sibuknya bukan pas di Ramadannya ya. Sibuk nanti akhir Ramadan mau ngapain? Entar dulu belakangan. Jangan kalah sibuknya itu sama sibuk kita mendekatkan diri kepada Allah. Begitu. Terus kalau hatinya udah diobatin, udah dikasih Al-Quran nutrisi, langkah selanjutnya apa? Nih, langkah selanjutnya adalah bagaimana amal perbuatan kita ada prosesnya, selalu diselimuti dengan perasaan sabar dan syukur atas segala sesuatu yang Allah Subhanahu wa taala hadirkan untuk diri kita. Kok bisa sih? Karena orang-orang yang bersabar itu dia tidak akan khawatir dengan segala sesuatunya. Kok bisa gitu lagi? Ada nggak buktinya? Orang-orang yang sabar itu orang-orang yang gak khawatir dengan ketetapan Allah. Ayo. Ayah bunda tadi sholat butuh waktu nggak? Ada proses. Di proses tersebut
ada kesabaran atau tidak? Ada rasa sabar kan? Bacanya panjang banget lagi. Cepet kenapa bacanya? Udah panjang, bacanya juga sesuai, iramanya ini. Ada apa begitu? Ada proses kesabaran. Makanya Allah menegaskan wa'mur ahlaka bis salati wastabir 'alaiha. La nas'aluka rizqa. Nahnu narzuquka wal 'aqibatu littaqwa. Perintahkan keluarga kita untuk salat, wa'mur ahlaka bis salat wastabir 'alaiha, dan bersabar. Jaminannya apa? Allah nggak minta ente itu buat nyari rejeki, enggak. Allah nggak minta ente bersabar itu buat ngapain segala prosesnya itu buat urusan dunia. Bersabarnya apa? Wa'mur ahlaka bis shalah. Sabar tuh urusan dunia, urusan akhirat, sabar urusan Allah. Janji Allah apa? Nahnu narzukuka. Kami yang akan berikan rezeki untuk kalian. Wal 'aqibatu littaqwa. Maka dampak kebaikannya itu adalah untuk orang-orang yang bertakwa. Muncul pertanyaan. Kita udah sholat nih, udah ngaji, datang ke majelis, kok nggak kaya-kaya? Ada yang ngomong kayak begitu kan? Banyak yang merasa kayak begitu. Inilah yang salah, inilah yang keliru. Kalau bicara rezeki dikaitkan dengan materi. Ayah, bunda, ayah ini udah dapat rezeki yang besar begitu luar biasa loh sama Allah, dari Allah pagi ini. Para ibundaku juga sama, mendapatkan rezeki yang begitu luar biasa besar dari Allah pagi hari ini. Bukan nominal rupiah, bukan angka. Apa rezekinya? Sehat badan, nikmat ibadah, anak yang soleh soleha, pasangan yang soleh dan soleha, keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmat. Apalagi? Jadi kalau rezeki dikaitkan dengan materi, dengan angka, nilainya kecil. Sepakat? Itulah mindset yang harus kita rubah. Bersabar atas segala sesuatu yang Allah hadirkan. Dan kemudian bagaimana syukurnya? Syukurnya adalah dengan segala sesuatu yang Allah berikan kepada kita. Ayah, pernah nggak menghitung dalam usaha, dalam target bisnis, di sebuah bisnis plan, kita memasang target profit 100 miliar misalnya. Pernah seperti itu? Realitanya mendekati 100 miliar. Realitanya. Ya. Dan ternyata pada hasil akhir kita hanya menerima setengahnya. 50 miliar. 50 miliarnya lagi entah kemana. Kira-kira ngegerendeng apa bersyukur? Ayo. Gede nih angkanya nih, saya kasih 50 miliar. Coba kalau bandingannya jutaan. Ya udah kita turunin dari jangan miliar, juta. Target profit 100 juta satu bulan. Ketahuan tuh hitungannya angkanya 100 juta. Tapi ternyata pada saat hasil akhir yang kita terima hanya 50 juta yang dapat bersih. Bersyukur gak? Yakin? Bener nih? Bener nih? Biasanya ngegerendeng dulu. Bukan? Bendahara keuangan mah tahu. Menteri keuangan mah tahu. Ya ini harusnya 100 juta, kok cuma 50? 50 nya kemana?
Ayo umpetin di mana 50 jutanya? Enggak diumpetin, tapi kenyataannya cuma 50 juta. Bersyukur gak tuh? Alhamdulillah, bersyukur. Tapi ngegerendeng dulu, berantem dulu. Iya. Ada yang kayak begitu. Wah, bukan barusan dengar banyak. Ayah, bunda, inilah kenapa kita harus bersyukur dengan segala sesuatu yang Allah berikan. Kenapa? Karena untuk menjadi hamba yang bersyukur, kata Nabi, ya, jangan kebanyakan kita melihat ke bawah, ke atas. Sebalik, jangan terlalu banyak mendangak atau melihat ke atas. Kata Nabi, unzuru man huwa asfala minkum wala tanzuru ila man huwa fawqakum. Lihat orang yang berada di bawah kita. Jangan kalian sering melihat atau mendangak melihat orang yang ada di atas kita. Kenapa? Karena orang ketika melihatnya ke atas, dia akan lupa untuk bersyukur. Tapi kalau melihatnya orang yang ada posisinya di bawah kita, maka dia akan menjadi orang-orang yang mudah sekali untuk bersyukur. Alhamdulillah masih punya mobil, walaupun mobilnya Mercedes-Benz. Alhamdulillah. Yang lain punya mobilnya Innova, kita punyanya Mercy G40. Alhamdulillah. Ya. Yang Innova Zenix melihat alhamdulillah punya Zenix. Kita melihat yang satu punyanya apa? Hyundai Creta. Alhamdulillah. Bersyukur dengan apa yang kita miliki. Nah, ini bersyukur dengan apa yang kita miliki. Sehingga kalau kita bisa menerapkan rasa syukur tersebut di dalam hati kita, dia akan menjadikan hati kita ini lebih tenang. Sebab apa? Perkara luar biasa bagi orang beriman itu dua, yang dua-duanya penuh dengan kebaikan, sabar dan syukur. Oke. Jadi yang pertama apa? Yang pertama, prasangka baik kepada Allah. Yang kedua, banyak zikir kepada Allah supaya hati tenang. Yang ketiga, banyak ngobrol sama Allah, banyak interaksi dengan membaca Al-Quran. Yang keempat, sabar dan syukur atas segala sesuatunya. Yang kelima, ayah bundaku, setelah kita bersabar dan bersyukur kepada Allah dalam proses, ya, kan kita pengen hidupnya baik nih. Hidup baik itu kan butuh proses kan, ya kan? Nah, di dalam proses ini Allah berjanji, ya, bahwa laki-laki dan perempuan yang beriman kepada Allah akan Allah berikan kehidupan yang baik. Falanuhyiyanahu hayatan thayyibah. Gitu. Nah, untuk menjadi hayatan thayyibah ini kita perlu ikhtiar. Ada amal soleh. Ikhtiar inilah berkaitan dengan hati. Maka orang-orang yang berikhtiar ketika dia mengaitkan hatinya dalam usaha tersebut, hasilnya dia tawakal kepada Allah. Bisa nggak tawakal kepada Allah? Bukan tawakal pasrah diem icing wae. Bukan. Tapi tawakal kepada Allah itu adalah bagaimana kita melakukan sebenar-benarnya tawakal. Wa may yatawakkal 'ala Allahi fahuwa hasbuh. Orang yang tawakal kepada Allah, Allah cukupin dia. Maksudnya bagaimana? Allah akan cukupkan dia. Orang yang bertawakal kepada Allah itu, dia akan melakukan sebenar-benarnya tawakal seperti seekor burung yang pergi dari sangkarnya pagi hari dalam kondisi yang lapar, dan ketika dia pulang ke kandang, ke sarangnya Allah cukupkan rezekinya.
kembali dengan keadaan kenyang. Ada usaha nggak berarti? Ada ikhtiarnya. Maka Nabi SAW mengatakan tadi, ya, lau annakum kuntum tawakkaluna 'alallahi haqqa tawakkuli. Kalau kalian, seandainya kalian bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala haqqa tawakkuli, sebenar-benarnya tawakal, Rasul mengatakan la ruziktum kama yarzuqut tayr. Allah akan memberikan rezeki kita. La ruziktum, pasti diberikan rezeki oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalian diberikan rezeki oleh Allah sebagaimana Allah memberikan rezeki kepada seekor burung. Maksudnya apa? Yang tadi. Burung tersebut itu keluar dalam kondisi lapar, kembali dalam keadaan kenyang. Berarti Allah cukupkan enggak? Cukup. Berarti sesuai dengan firman Allah enggak? Janji Allah sesuai. Apa? Wa may yatawakkal 'alallahi fahuwa hasbuh. Yang tawakal kepada Allah, Allah cukupkan rezekinya. Yang bertawakal kepada Allah, Allah cukupkan sebagai pelindungnya. Bisa enggak? Harus bisa. Karena hati berkaitan dengan hati kita. Yang keenam, yang terakhir, ayah bunda sekalian, sebelum masuk waktu syuruk. Waktu syuruk kita jam berapa? 5.37 kan? Ya, sebelum sampai waktu syuruk, ayah bunda masih ada waktu sedikit lagi. Yang keenam, yang terakhir adalah ketika kita sudah mulai melakukan yang pertama prasangka baik kita, prasangka positif kepada Allah, kemudian memperbanyak zikrullah, ingat sama Allah. Habis ingat sama Allah, interaksi kita sama Allah dengan membaca Al-Quran. Setelah interaksi membaca Al-Quran, yaitu sabar dan syukur atas segala sesuatunya yang terjadi dalam kehidupan kita. Yang kelimanya tawakal, maka yang keenamnya adalah diperkuat dengan doa. Nih, kok harus diperkuat dengan doa? Iya, karena orang-orang yang berdoa kepada Allah, janji Allah pasti diijabah. Wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Ketika kalian berdoa kepada Allah, pasti Allah akan jawab. Bahkan ayat lain Allah menegaskan, wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'an falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun. Kalau kalian meminta kepadaku, wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib, Allah dekat. Saking dekatnya, tahu gak sebagaimana saking dekatnya Allah dengan kita ketika kita berdoa kepada Allah? Tafsir ayat bil ayat. Tafsir ayat dengan ayat menegaskan qarib yang dimaksud adalah wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid. Allah lebih dekat dengan urat leher kita. Urat leher kalau putus nyawa kita hilang enggak? Hilang. Makanya kalau besok Idul Kurban sembelih, pastikan urat lehernya 3 putus. Nyawanya langsung hilang. Allah lebih dekat dibandingkan urat leher kita. Kalau urat leher ini putus, nyawa kita hilang. Allah lebih dekat dibandingkan urat leher kita. Tapi timbul satu pertanyaan, Pak. Apa yang terjadi kepada kita? Ini 5 nih udah dilakuin nih. Nih, prasangka baiknya, positifnya udah. Zikirnya udah. Baca Qurannya udah. Sabar syukurnya udah. Tawakalnya udah. Doa nih. Doa ini biasanya minta atau enggak? Ada permintaan? Pasti minta dong. Iya kan? Namanya juga doa. Minta sama Allah. Permintaan kita ternyata kita merasa belum dikabulkan.
Atau yang lebih ekstrim, ada perasaan kok nggak dikabulin sih doa saya? Pernah nggak kayak begitu? Ayo, pernah nggak ngerasa kayak begitu? Hah? Berapa tahun emang doa minta kayak begitu sama Allah? Paling juga cuma sebulan. Paling lama itu juga. Kalau ingat itu juga. Iya. Pernah nggak minta doa yang sama Allah lebih dari 3 bulan? Pernah nggak lebih dari setahun? Pernah nggak? Kan Allah menjawab, pasti akan dikabulkan sama Allah. Ayo. Tapi kok ngerasa kita, ya Allah kok nggak dikabulin sih doanya? Ya Allah kok nggak dijawab sih doanya? Ya Allah ini dikabulin nggak sih sebenarnya doa kita nih? Pernah nggak ngerasa kayak begitu? Ayo jujur, jangan dijawab teriak, iya aja dalam hati. Pernah ya? Pernah, iya. Pernah. Allah itu bukan tidak menjawab. Allah itu menjawab dengan 3 kondisi. Kalau Allah kabulkan langsung saat itu, Allah mengetahui mungkin akan ada mudarat setelahnya yang jauh lebih besar. Hingga akhirnya apa? Allah kabulkan dengan cara ditunda waktunya. Kemudian apalagi? Diganti dengan yang lebih baik. Atau mungkin bisa langsung. Atau bisa juga ketika kita berdoa kepada Allah, Allah belum mengabulkan doa kita. Sebab apa? Sebab Allah tahu kalau Allah kabulin doa, kita gak bakal doa lagi sama Allah. Itu. Pernah gak kayak begitu? Doa kita langsung dikabulin sama Allah, besoknya kita doa lagi gak? Doa yang lain. Doa yang lainnya tapi ternyata juga kalau ingat. Kalau nggak ingat, ayo. Kenapa Allah tunda? Karena mungkin Allah suka. Allah senang dengan rintihan permintaan doa kita. Ayah, bunda, inilah kenapa kita harus kembali membaca sejarah bagaimana Nabi Zakaria alaihi salam berdoa kepada Allah. Nah, Nabi Zakaria nih ketika berdoa kepada Allah, ya, di beberapa momen, di beberapa waktu dan di tempat mihrabnya beliau berdoa. Beliau permintaannya apa? Punya anak. Tapi kalau menurut pandangan manusia, mustahil. Kedokteran mengatakan nggak mungkin bisa. Kenapa nggak mungkin bisa? Istrinya akir, nggak mampu punya anak, mandul. Nabi Zakaria udah tua, sudah berumur. Tapi apa yang Nabi Zakaria lakukan? Permintaannya, makanya saya tanya tadi, permintaan yang sama bertahan berapa lama? Ada yang sebulan, 2 bulan, 3 bulan, makanya saya tanya tadi. Belum ada yang berani menjawab kan? Pak, Nabi Zakaria itu tahunan, bertahun-tahun berdoa dengan doa yang sama. Tapi apa yang Nabi Zakaria katakan? Apa yang Nabi Zakaria ungkapkan perasaannya kepada Allah Subhanahu wa taala? Qala Rabbi inni wahanal azmu minni wasta'alu ra'si syaiba wa lam akun bidu'aika rabbi syaqiyya. Ya Allah, aku berdoa udah lama. Rambutku dari hitam sudah mulai penuh dengan uban, memutih. Tulangku yang kuat kini sudah mulai melemah.
curhatan kita yang sudah berumur, mata udah rabun, gak bisa jelas melihat, pendengaran sudah mulai samar, sudah mulai lemah ya Allah. Tapi apa yang Nabi Zakaria katakan? Walam akun bidu'aika rabbi syaqiyya. Ya Allah, gak pernah aku sedikit pun merasakan kecewa dalam berdoa meminta kepadamu ya Allah. Pernah nggak kita ngadu curhat sama Allah bahasanya kayak begitu? Pernah nggak? Kita minta sama Allah, ngadu curhat sama Allah, tapi kita bilang ya Allah, aku nggak pernah kecewa dengan segala ketetapan Allah, nggak pernah marah, nggak pernah kecewa ya Allah. Nabi Zakaria begitu. Akhirnya Allah berikan kabar gembira. Inna nubasyiruka bi gulamin ismuhu Yahya. Lam naj'alahu min qablu samiyya. Zakaria, kami berikan kabar gembira kepadamu. Akan lahir seorang putra yang engkau akan namakan Yahya, yang dihidupkan. Mudah bagi Allah untuk menghidupkan atau menciptakan segala sesuatunya dari ketidakadaan. Sangat mudah bagi Allah menghadirkan segala sesuatu yang mustahil. Maka Allah berikan kabar gembira kepada Nabi Zakaria. Sebab apa? Kekuatan mental hati Nabi Zakaria yang berdoa kepada Allah tidak pernah kecewa sedikit pun. Kita baru berdoa sebulan, 2 bulan, 3 bulan, ngerasa nggak dikabulin sama Allah, terus marah, terus kecewa sama Allah. Ya Allah, gua udah doa udah lama, kok nggak dikabulin sih? Pernah kayak begitu? Pantas? Apa pantas? Allah kasih kepada kita begitu besar rahmatnya, nikmatnya kepada Allah untuk beribadah, rahmat kasih sayangnya kepada kita dari Allah, ampunan yang begitu luar biasa luasnya, karena satu permintaan terus kita bisa marah, kecewa sama Allah. Maka ini yang harus kita lakukan ayah bunda sekalian. Bagaimana hati kita ini agar tidak mudah kecewa kepada Allah. Untuk menjaga mental hati yang kuat diperlukan latihan, dan menggapai itu semua bukanlah hal yang mudah. Butuh keistiqomahan, butuh komitmen yang kuat. Karena itu, untuk mendapatkan tujuan tertinggi kita kepada Allah, tujuan tertinggi kita menggapai keridhaan Allah, menggapai rahmat Allah, dibutuhkan perjuangan, dibutuhkan juga hati yang kuat dan sehat. Begitu. Jadi tipsnya ada 6. Yang pertama tadi pikiran positif kita, prasangka baik positif kita kepada Allah. Kemudian yang berikutnya apa? Berikutnya adalah zikrullah, banyak zikir kepada Allah. Yang berikutnya apa? Ya, jangan lupa baca Qur'annya. Yang keempatnya, hati yang tenang. Yang kelima, tawakal kepada Allah. Yang keenam, doanya diperkuat dan dijaga. Ya, jadi ini pas waktunya dengan waktu syuruk kita. Alhamdulillah ayah bunda sekalian, mudah-mudahan ini menjadi manfaat untuk diri kita dan pengingat juga kepada saya sendiri. Semoga kita semua diberikan hati yang tidak mudah kecewa dan hati yang diberikan keselamatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk nanti kita datang menghadapnya. Ya. Ada pertanyaan? Apakah ada? Ya, silakan ayah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Baik. Jadi begini, bagaimana kita menghindarkan kegundahan hati? Begitu ya, ya. Baik. Perasaan kita setelah yang tadi saya sampaikan, kita itu sifat manusiawi. Manusiawi ketika memiliki sebuah keinginan yang tidak tercapai, dia akan merasakan kecewa. Seperti itu. Padahal Allah sudah mengingatkan kepada kita di dalam suratul Baqarah, boleh jadi yang kita inginkan tersebut tidak baik, atau boleh jadi yang kita tidak inginkan justru itu baik. Menurut siapa? Menurut Allah. Makanya saya tegaskan, saya ingatkan kembali tadi kepada kita semua, untuk mengobati kegundahan hati ini, mulailah kita selalu berprasangka positif. Lihat sisi baiknya. Kalau bisnis kita goal, misalnya begini, bisnis kita misalnya tembus omset 100 miliar. Kira-kira 100 miliar ini akan menjadikan kita pribadi yang sama dalam taat atau akan berubah? Ada potensinya enggak? Nah, kita yang mengetahui itu, kita akan melihat. Kalau ternyata justru menjadikan kita menjadikan kita berubah dari taat kepada Allah, Allah tunda hasilnya karena Allah menilai kita belum layak. Begitu ya. Jadi kegundahan hati kita ini yang harus kita tanamkan adalah langkah yang pertama tadi. Prasangkanya selalu positif baik kepada Allah. Jadi gini, saya akan kasih contoh. Ayah bunda, saya akan kasih contoh kepada kita untuk melihat sebuah angka. Angka 6 di sisi utara orang yang melihat, dia akan melihat sebagai angka berapa? Angka 9. Tapi orang yang di sisi selatan, dia akan melihat angka ini adalah tetap angka 6. Keduanya melihat dari sisi pandangan secara subjektif. Dan akhirnya mereka berdua akan bersinggungan karena melihat dari sisi pandang kebaikan menurut dirinya masing-masing. Tapi kalau kita melihat sisi kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala, keduanya orang ini tidak salah karena memiliki sisi pandang yang baik. Bagaimana kita melihat sisi kebaikan bersifat objektif? Dan kalau kita melihat sisi objektif dalam sebuah kebaikan, maka insya Allah pikiran positif kita akan mulai terbentuk. Seperti itu. Nah, ini yang pertama. Terus kemudian yang kedua, langkah konkretnya, apakah ada ketika orang-orang yang berinteraksi dengan Al-Quran, as-sifa tadi, pantas sifat tersebut, contoh konkretnya, begitu ya, dalam pengobatan. Baik, ayah bunda sekalian, banyak sekali yang dicontohkan oleh baginda Rasulullah SAW berkaitan dengan Al-Quran sebagai obat. Di antara salah satunya adalah bagaimana mengobati hati kita dan mengobati hal-hal yang seringkali diterapkan untuk ruqyah kita, pengobatan hati kita. Seperti itu. Bahkan fisik kita pun juga sama, diobati dengan Al-Quran. Makanya Al-Quran disebutkan secara makna syifa nakirah, makna umum, bukan makna khusus. Bukan as-syifa pengertian secara obat khusus suatu penyakit, tapi disebutkan secara makna umum oleh Allah, syifaun, untuk segala macam obat, untuk segala macam sakit, maksudnya obat dari segala macam sakit. Begitu ya. Baik, satu lagi mungkin, kalau tidak ada kita cukupkan, kita akhiri karena sudah lewat waktu syuruk. Kita akhiri dengan sama-sama membaca hamdalah dan doa kafaratul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.